Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Ya, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Ace of Wands. Nah, Ace of Wands muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka tentu ini ada sebuah kartu yang ya kalau katakan sangat positif ya, teman-teman. Kenapa? Kartu ini selalu saja identik dengan yang namanya sebuah komitmen. Kartu ini selalu identik dengan yang namanya sebuah penaklukan, pencapaian, keberhasilan, kerja keras kamu, ya ikhtiar kamu, upaya usaha kamu, ya kan, untuk tercapainya sebuah tujuan besar yang mungkin selama ini belum terwujud. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal besar yang sudah kamu lakukan ini akan membuahkan hasil yang besar pula, teman-teman, akan sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi kamu dalam pekan ini. Kita akan lihat dari energi kartu berikutnya. Aku punya Knight of Wands, kesatria tongkat, teman-teman. Ya, jadi kesatria tongkat ini muncul hadir. Ini kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan bahwasanya memang aku akui di dalam perjalanan kehidupan kamu selama ini ketika ingin mencapai sebuah tujuan sebenarnya begitu banyak banget masalah, ya kan? Begitu besar beban dan tantangan yang selalu saja terjadi seakan-akan itu menjadi sebuah hambatan-hambatan yang cukup serius di dalam kehidupan dari teman-teman Scorpio. Namun satu hal yang memang harus kamu pahami di sini adalah, teman-teman, ya kan, jadi ketika ada ujian dan tantangan yang ada, ya harus kamu hadapi dengan ikhlas dan sabar. Walaupun aku akui, ya kan, dari situ sebenarnya kamu sudah cukup banget lelah, ya. Nah, jadi kesabaran di sini sangat penting. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena sebenarnya sesuatu hal yang besar yang belum kamu ketahui itu sudah menanti kamu. Apa itu? Ada Ten of Pentacles. 10 koin ini muncul hadir. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kamu bakal sukses. Ya kan, potensi kamu bakal berhasil. Ada kelimpahan materi rezeki yang aku lihat di sini, teman-teman. Artinya kan perjuangan kamu nantinya nggak bakal sia-sia. Ya. Dan kemudian dari kartu ketiga ini juga menggambarkan tentang bagaimana, ya kan, semakin kamu sukses berhasil, teman-teman, ini cukup menggambarkan tentang bagaimana mereka seakan-akan semakin kepanasan melihat kehidupan kamu tuh bahagia. Ya, iri dan itu sangat jelas, teman-teman. Tetapi berbeda jauh banget ketika kehidupan kamu susah gitu ya. Mereka tuh senang. Nah, itu faktanya. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya The World. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan, peruntungan ya, mohon maaf.
peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio, ya memang sih dampaknya keuangan juga bakal berlimpah, ya kan? Kartu ini sebuah energi yang menggambarkan tentang sebuah perumpamaan untuk kamu akan berhasil menggenggam dunia. Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana teman-teman keberhasilan besar itu akan dapat kamu peroleh dengan cukup baik, ya kan? Baik itu di dalam bisnis kamu kah, pekerjaan kamu, karir ya, kemudian asmara rumah tangga, semuanya akan terlihat lebih baik, teman-teman. Jadi, tantangan yang saat ini terjadi, teman-teman, jangan jadikan itu sebagai alasan kamu untuk tidak mau bangkit, untuk takut terhadap sebuah hal yang terjadi ya, teman-teman. Ya, artinya masalah apapun itu ya harus dihadapi, harus diselesaikan ya. Karena di balik sebuah masalah dan ujian tersebut, teman-teman, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu hal yang sangat besar untukmu ya, yang sangat baik. Oke, amin ya. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya ataupun rezeki dari teman-teman Scorpio. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Scorpio dalam pekan ini? Aku punya The Hierophant, teman-teman. The Hierophant muncul hadir sebagai energi pembuka ya, terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Scorpio. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah penundukan, penaklukan, ada pencerahan baru, teman-teman. Oke, sepertinya ada sih sebuah potensi indikasi bahwasanya keuangan kamu bakal semakin lebih meningkat. Dan kalau dikatakan saat ini keuangan kamu cukup stabil, ya demikian, teman-teman. Ya, cukup baik gitu. Nah, jadi adanya sebuah penundukan dan penaklukan ini, tentu ini yang akan semakin membuat potensi tentang bagaimana kondisi keuangan kamu yang bakal terus mengalami sebuah peningkatan besar. Kenapa aku punya The Empress? The Empress ini kartu yang melambangkan tentang kesuburan, kemakmuran, kejayaan, kedewasaan, ya kebijaksanaan. Semuanya terlihat baik kok, teman-teman. Ya, secara kehidupan, secara general, aku rasa banyak kok teman-teman Scorpio yang sedang menikmati masa-masa yang cukup ya stabil lah ya untuk keuangan kamu, dan bahkan nggak menutup kemungkinan teman-teman aku punya The Star di sini. Oke, sebagai energi penutup, The Star ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya kan keuangan kamu insya Allah akan mengalir deras tanpa batas seperti air yang mengalir ya, teman-teman. Dan kemudian semua elemen ada bersama kamu, elemen-elemen positif. Mohon maaf ya, energi-energi positif ini seakan-akan menjadi sebuah magnet, teman-teman. Ya kan? Magnet itu akan dapat menarik rezeki gitu ya. Jadi rezeki akan datang kepada kamu dari segala penjuru arah. Ya, jadi secara kesimpulan, secara keseluruhan, energi keuangan kamu di sini sangat istimewa, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sudah berumah tangga. Nah, bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Scorpio dalam pekan ini ya? Aku punya 9 pedang di sini. Cukup terlihat sih sebenarnya dari kartu pertama ini, teman-teman. Bahwasanya ada permasalahan-permasalahan yang cukup rumit dan serius yang sedang dihadapi di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Scorpio. Ya oke, mungkin nggak semua ya kan, terlepas dari apapun masalah yang terjadi. Yang jelas kamu dalam fase yang seakan-akan sudah berpasrah banget, teman-teman. Ya, masalah yang bertubi-tubi, kemudian mungkin ada sebuah indikasi hubungan kamu tuh sudah sangat kritis dan di ujung tanduk, teman-teman. Ini biasanya sih kalau nggak keegoisan, ya karena hadirnya datangnya pihak ketiga gitu ya. Oke, yang kita akan lihat sebenarnya teman-teman, apakah dalam pekan ini akan ada potensi kamu akan bangkit ataupun semua masalah yang terjadi bakal selesai, ya kan? Nah, aku punya King of Pentacles, Raja Koin, teman-teman. Ada kabar baik. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang bakal bisa membantu dan menolong mungkin sebuah kesulitan permasalahan yang selama ini atau saat ini kamu hadapi ya di dalam rumah tangga kamu, teman-teman. Seperti Tuhan itu akan mengirimkan sosok malaikatnya untuk kamu, teman-teman. Nah, Raja Koin ini juga kartu yang selalu saja identik sih dengan yang namanya keberhasilan kamu untuk mencapai kembali
ya kan, kebahagiaan-kebahagiaan yang telah hilang. Seperti itu teman-teman. Dan kemudian yang terakhir aku punya Six of Cups, 6 cangkir. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kebaikan, kebaikan bersama, ya. Pada akhirnya seseorang yang mungkin hampir saja kamu kehilangan dia, teman-teman, yaitu pasangan kamu. Dia akan kembali kepada kamu dan meminta maaf, ya, dan akan terjalin kembali sebuah kehidupan rumah tangga yang lebih baik, ya, seperti itu. Semoga ya, teman-teman. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran, ya kan? Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya kartu cangkir. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya 7 tongkat. Dan kemudian yang ketiga aku punya 9 tongkat. Nah, untuk teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran, oke, hubungan kamu sangat rumit banget, teman-teman. Ya kan, seakan-akan hubungan kamu ini nggak balance gitu loh. Kamu memberikan hal yang terbaik untuknya, tetapi dia tidak bisa memberikan hal yang terbaik untukmu. Jadi kesannya itu hanya manfaatin doang, teman-teman. Padahal semua sudah kamu korbankan, berikan untuk dia gitu. Apa sih yang kurang dari diri kamu? Nah, ini terkadang sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di dalam diri kamu, teman-teman. Ya, jadi untuk masalah kehidupan berpacaran dari teman-teman Scorpio, mohon maaf banget, memang hubungan kamu terlihat cukup toksik loh, ya. Ya mungkin nggak semua, tetapi dari ketiga kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sih sepertinya kamu harus berhenti berharap deh ketika kamu kesannya hanya dimanfaatin doang, ya. Seperti itu. Ya kalau yang nggak ada masalah ya tetap lanjutin ya teman-teman, semangat gitu ya kan. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo ya dan single. Oke. Aku punya temun, ada The Chariot, dan aku punya King of Cups. Ketakutan dan kecemasan serta kekhawatiran kamu. Ya mungkin di usia yang seharusnya sudah waktunya memiliki pasangan, pacar, pendamping, berumah tangga, ya mungkin kamu belum menemukan, ya kan, belum dipertemukan, bisa saja. Oke, dan kemudian ada ketakutan, kekhawatiran ketika mungkin teman-teman apa ya, selama ini kok selalu gagal ya? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Ya. Nah, sebenarnya ketika berbicara terkait dengan sebuah kegagalan, teman-teman, ya anggap saja, ya kan, anggap saja kemarin bukanlah hal baik untukmu ataupun mungkin juga kemarin bukanlah jodohmu. Tetapi kali ini, teman-teman, aku melihat ada sebuah indikasi bahwasannya kamu bakal dipertemukan dengan sebuah energi yang sangat besar, ya kan? Energi sangat positif. Dia sangat berkomitmen. Di karir ini katanya menggambarkan tentang sebuah keselarasan. Artinya kamu dengan dia cukup selaras energinya, teman-teman. Cukup stabil, cukup seimbang. Sepertinya sama-sama punya tujuan baik, ya kan? Seperti itu, tujuan baiknya apa ya? Mungkin ketika sudah bertemu, cocok, ya mungkin bakal ke jenjang yang lebih serius. Kenapa ya? Semuanya sudah sangat siap gitu loh. Ya kan? Jadi apalagi sih yang harus ditunggu ketika memang sudah sama-sama dewasa, sama-sama matang, ya kan? Sudah sama-sama mapan juga, teman-teman. Oke, next poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Ten of Swords, 10 pedang, ada The Lovers, dan aku punya Nine of Pentacles. Oke. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman, ya kan, aku akui di sini terlihat kalau kamu tuh masih sulit untuk move on sebenarnya. Kamu ataupun dia lah ya, tergantung dari siapa yang mungkin mendekati nih. Tetapi kalau aku lihat dari energi ini teman-teman, ini takdir Tuhan, takdir semesta yang sangat baik untukmu. Ya kan? Ada sebuah indikasi potensi bahwasannya kamu bakal bahagia dengan dia. Ya, mungkin ketika kamu baru terjatuh, baru terpuruk, baru gagal teman-teman, dan kemudian kamu dipertemukan dengan pasangan yang terbaik, itu bisa saja terjadi. Ya, karena Tuhan selalu saja memiliki sebuah rahasia-rahasia yang tidak bisa diketahui teman-teman. Tidak bisa diprediksi. Oke, next poin terakhir. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Aku punya tanggal 24, 25,
tanggal 3, 13, 31, tanggal 1, 20, 26, 17, 29, tanggal 12 dan 19. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.